Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Batak yakni ninna tu ninna. Kalau kita mengerti apa artinya ungkapan dari bahasa Batak ini, maka kita akan tahu bahwa sebetulnya ninna tu ninna itu mengarah pada kata-kata orang atau gosip. Dikatakan ninna tu ninna itu menurut orang lain nanti, yang kemudian disebarkan lagi kepada orang lain, dan inilah sebetulnya yang disebut dengan gosip itu. Penelitian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih ternyata juga menyimpulkan bahwa hampir 52 menit setiap hari manusia memakai waktunya untuk menggosip. Menggosip ini bukan hanya soal keburukan orang lain, tetapi menceritakan orang lain. Begitu Bapak Ibu bercerita bahwa bulan depan keponakan akan menikah, maka itu sudah digolongkan sebagai gosip atau menceritakan orang lain kepada orang lain. Karena itulah maka memang gosip ini sesuatu yang harus dihindari. Kenapa? Karena memang ini tidaklah baik. Dalam Injil hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita dengarkan bersama-sama bagaimana diceritakan kepada kita yang terkait dengan apa juga yang disebut dengan ninna tu ninna ini. Ternyata tidak hanya hidup dalam konteks hidup kita sekarang ini. 2000 tahun yang lalu sudah juga hidup apa yang disebut ninna tu ninna, atau sering juga kita sebut sebetulnya sebagai kabar burung. Bapak Ibu mengerti ketika disebut kabar burung apa artinya? Mengapa disebut gosip ini sebagai kabar burung? Kita mengerti saja dari katanya disebut kabar burung karena kalau burung nanti berbunyi di satu tempat, maka nanti beberapa menit lagi kita melihat burung itu tidak ada lagi di tempatnya, tetapi suaranya selalu dapat kita dengarkan. Karena itulah maka dia juga disebut dengan kabar burung. Tidak sepenuhnya baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Ada kalanya memang kabar burung ini atau gosip yang kita katakan tadi itu bisa kemudian membuat orang lain begitu menderita. Ada sebuah cerita tentang seorang kerbau yang baru saja pulang membajak sawah, dan kemudian dia sedang rebahan karena kecapean. Ketika dia sedang rebahan, datanglah anjing ke tempat dia, dan kemudian kepada anjing dia bercerita, "Ah temanku," katanya, "aku sangat lelah, dan kalau boleh besok aku ingin istirahat saja." Itu yang dikatakan oleh kerbau kepada anjing, "Saya sudah lelah, dan kalau boleh besok saya ingin istirahat saja." Kemudian anjing ini pergi dan dia bertemu dengan kucing. Kepada kucing kemudian dia bercerita, "Saya baru bertemu dengan kerbau," katanya. Dan kerbau mengatakan bahwa besok dia ingin istirahat dulu sebab bos memberi dia pekerjaan yang sangat berat. Sudah berubah apa yang disampaikan oleh anjing kepada kucing. Kemudian kucing pergi, dia bertemu dengan kambing. Kepada kambing dia bercerita lagi. Dia katakan, "Kerbau komplain," katanya, "sebab bos memberi dia pekerjaan yang berat, maka besok dia tidak mau bekerja lagi." Dikatakannya seperti itu. Kambing ini kemudian pergi, dia bertemu dengan monyet, dan kepada monyet dia bercerita yang lain lagi. Dia katakan kerbau tidak mau kerja lagi sama bos, katanya. Ia ingin kerja di tempat lain, sudah berbeda. Keesokannya kemudian monyet itu bertemu dengan bosnya. Kepada bos itu kemudian dia cerita, "Ah kerbau akhir-akhir ini sudah berubah bos." Dia katakan dia tidak mau lagi bekerja sama bos, dia mau bekerja sama bos yang lain. Si bosnya kemudian marah, kemudian tanpa berpikir panjang, kemudian dia menyuruh orang lain untuk memotong kerbau itu, dan kerbau itu akhirnya mati karena dipotong.
Itulah akibat dari gosip, Bapak Ibu Saudara terkasih, dan berita yang bisa disampaikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan faktanya. Fakta yang sesungguhnya ialah kerbau mengatakan, temanku, aku sudah lelah dan besok saya ingin istirahat. Itu saja kata-kata kerbau. Tetapi sudah sampai ke bosnya bahwa kerbau sudah berubah dan dia tidak ingin kerja sama bos lagi. Dia mau mengabdi kepada bos lain yang mengakibatkan kemarahan. Hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan begitu cepatnya menyebar informasi tentang orang lain yang belum tentu sebetulnya benar apa yang disampaikan oleh orang lain itu. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus masih hidup bersama dengan murid-muridnya di daerah Palestina, maka bukan tidak mungkin isu-isu seperti ini, ninna ini juga hidup dalam kemasyarakatan mereka. Karena itulah maka Yesus hari ini bertanya kepada para murid. Pertanyaan Yesus adalah ninna halak, ninna isi doa. Itulah yang kurang lebih mau disampaikan. Ninna jolma isi doa, ninna halak. Menurut orang lain, siapakah aku ini? Dan kemudian para murid ini menyampaikan apa yang mereka rekam bersama-sama dari orang-orang sekitar mereka. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih bahwa Yesus sudah terlebih dahulu juga melayani orang-orang lain. Dia sudah menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, dan dia juga dimusuhi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Banyak orang yang membenci dia. Dan para murid ini kemudian hanya menyampaikan yang baik-baik saja. Para murid menyampaikan kepada Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, "Adong mandok, engkau adalah Elia atau salah seorang nabi yang pernah hidup dan kemudian datang kembali." 3 jawaban yang diberikan oleh para murid ini tidak seorang pun atau tidak satu pun yang benar. Mereka segan sebetulnya juga untuk menyampaikan hal yang buruk terhadap Yesus. Karena pada waktu itu ada juga orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Beelzebul, bahwa Yesus adalah pemberontak. Tetapi ini tidak disampaikan oleh para murid ini. Yang mereka dengar dari orang-orang lain, yang baik-baik saja mereka sampaikan kepada Yesus. Karena itulah maka Yesus, karena para murid ini menyampaikan apa yang didengar oleh para murid-murid dari orang lain, Yesus tidak puas akan jawaban ninna atas jawaban kata-kata orang lain. Karena itu dia mengajukan pertanyaan yang kedua yang kepada para murid-murid. Kalau tadi dia bertanya ninna halak, ninna isi doa, sekarang Yesus langsung bertanya kepada setiap orang murid-muridnya, alimmu isi doa. Tetapi menurut engkau, siapakah aku ini? Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sekarang menjadi pertanyaan yang personal, yang mengacu dan ditujukan kepada setiap orang, bukan lagi berdasarkan apa yang didengar dari orang-orang lain, tetapi adalah apa yang dia alami sendiri, apa yang dia dengar sendiri, dan itulah yang harus mereka ungkapkan pengenalan mereka akan Yesus. Karena kalau orang bertanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, alimmu, menurutmu isi doa, tidak mungkin lagi kita menyampaikan apa yang dialami oleh orang lain, harus berdasarkan pengalaman kita secara pribadi. Dan Petrus menjawab dengan sangat benar, dalam arti bahwa dia mampu mengungkapkan siapa Yesus dengan kata, engkau adalah Mesias. Tetapi Injil Bapak Ibu Saudara-saudara kasih tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan lagi Injil ini ketika Petrus kemudian berkata, engkau adalah Mesias. Yesus sekarang mau menjelaskan kepada mereka apa artinya Mesias. Dan ketika Yesus berkata kepada mereka bahwa putra manusia harus banyak menanggung penderitaan, ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian Petrus memprotes dia dengan sangat keras.
Dia tidak mampu mendengarkan, dia tidak mau mendengarkan penjelasan Yesus akan makna Mesias yang sesungguhnya. Dalam konteks seperti ini sekarang kita tahu bahwa Petrus ini juga Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dia ternyata lain di bibir, lain di hati. Apa artinya lain di bibir, lain di hati? Tadi Petrus berkata bahwa dia adalah Mesias, tetapi yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, ternyata bukan Mesias seperti gambaran yang sesungguhnya. Bagi Petrus, Mesias yang dia mengerti adalah Mesias politik. Dalam arti bahwa Yesus ini adalah calon pemimpin yang akan memimpin orang-orang Israel ini keluar dari penjajahan Romawi. Karena konteks Injil ini dituliskan situasi ketika bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Romawi. Mereka mengharapkan satu tokoh yang akan memimpin mereka keluar dari perbudakan dan penjajahan itu. Dan itulah konsep Petrus hari ini. Dia menyangka bahwa Yesus ini akan hadir sebagai Raja Duniawi yang akan memimpin perang. Karena itu tidak perlu menderita. Perang akan dimenangkan dan Yesus akan bertindak sebagai Raja Duniawi. Dan Petrus pasti berharap bahwa dia akan salah seorang menjadi menteri di kabinet Yesus ini. Lain yang dia rasakan. Karena itulah maka Yesus menegur dia sangat keras. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sering sekali Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita kemudian menyampaikan keburukan orang lain. Kita berkata ninna tu ninna, kita mengusipkan orang lain hanya karena keinginan daging kita. Kita lebih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan banyak orang puas ketika dia menjelek-jelekkan orang lain. Ketika orang lain jatuh karena isu yang dia buat, maka dia menjadi begitu senang. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita diingatkan. Dalam bacaan kedua tadi sangat jelas disampaikan kepada kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Artinya ucapan harus sesuai dengan pikiran, harus sesuai dengan hati kita masing-masing. Satu kata, satu perbuatan, itulah sebetulnya tanda orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan mengikuti Yesus bukan hanya soal sukacita saja. Sering sekali orang tidak memahami dan mengerti. Orang hanya mampu bersyukur kepada Tuhan karena jabatannya naik, karena ekonominya sukses, karena dia memiliki hal-hal yang dia anggap sebagai keberhasilan. Dia hanya mampu melihat itu sebagai keikutsertaan Yesus. Tetapi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara kasih, Yesus mau mengajak kita bahwa dalam penderitaan kita pun dia hadir, karena dia pernah mengalami penderitaan. Bahwa dalam kegagalan kita pun dia pernah hadir dalam kegagalan kita. Dan yang paling penting, Yesus berkata kepada kita pada hari ini, sesudah hari ketiga saya akan bangkit. Artinya ada harapan akan segala penderitaan kita, ada harapan akan segala kematian yang kita alami karena kita berpikir secara manusiawi. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita mengikuti Yesus dengan jalan salibnya. Itu artinya kita mau menerima resiko-resiko dari mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang tidak mau mengikuti dan menjalani resiko untuk mengikuti Yesus. Hanya karena sebuah jabatan orang bisa berpindah iman. Hanya karena seorang calon istri perempuan atau laki-laki mereka meninggalkan imannya. Yesus berkata pada hari ini kepada kita bahwa mengikuti Dia juga harus mampu memikul salib, dengan arti bahwa resiko-resiko akan kita alami ketika mengikuti Yesus. Bisa saja ada pertentangan dalam rumah tangga, di mana ada ibu atau orang tua tidak setuju karena mau mengikuti Yesus. Ada orang yang mau menjadi pastor tapi tidak direstui oleh ayah dan ibunya, yang menimbulkan pertentangan. Inilah resiko-resiko dari mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena itulah maka pada hari ini kita sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara terkasih untuk kemudian menyadari diri kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, yang harus juga sejalan
apa yang kita ungkapkan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Ada sebuah cerita tentang seekor singa, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang begitu ganas di sebuah padang gurun. Singa ini begitu ganas dan menyantap setiap orang yang lewat di tempat itu. Hingga kemudian di suatu saat dia kepada singa-singa yang lain bercerita. Dia katakan, saya sudah mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis yang mengatakan setiap orang harus bertobat. Dan kemudian dia katakan, saya akan bertobat dan tidak akan memangsa orang-orang Kristen yang akan lewat di tempat ini. Kemudian singa-singa yang lain sangat kagum-kagum mendengar pertobatan dari singa yang begitu ganas ini. Hingga beberapa bulan kemudian terdengarlah isu bahwa seorang Kristen yang lewat di situ juga dimangsa oleh singa dan yang tersisa hanya mulutnya saja. Maka dicari semua singa-singa, siapa yang memangsa ini? Karena singa yang biasanya memangsa manusia ini sudah bertobat. Mereka selidiki semua hingga akhirnya mereka temukan ternyata singa yang ganas itu juga yang memangsa orang itu. Dia diadili, dikatakan engkau mempermalukan kelompok singa-singa. Bukankah pada waktu itu kau sudah berjanji bahwa engkau tidak akan memangsa orang Kristen yang lewat lagi di sini? Kemudian singa itu berkata, iya, saya memang sudah pernah berjanji bahwa tidak akan memangsa orang Kristen lagi. Tetapi orang ini lewat dan kemudian saya datang. Sebelum saya memangsa, saya sudah mencium seluruh badannya. Dan ternyata hanya mulutnya yang Kristen, yang lain tidak berbau Kristen. Karena itu saya mangsa semua kecuali mulutnya. Dan sekarang kalian lihat, mulut itu masih ada di situ dan saya tidak mangsa. Tulang-tulangnya tidak Kristen, tangannya tidak Kristen, rambutnya tidak Kristen. Maka saya mangsa dia, katanya. Iman tanpa perbuatan, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, pada hakikatnya adalah mati. Mungkin cerita ini didik kepada kami para pengkhotbah ini yang mungkin juga pandai berkhotbah tetapi tidak dalam pelaksanaan kehidupan setiap hari. Karena itu Injil hari ini adalah Injil yang berbicara untuk semua orang. Kepada kami para pengkhotbah, kepada kita semua para umat, untuk menyesuaikan hati, pikiran, dan ungkapan kita. Karena yang Paulus berkata kepada kita pada hari ini, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu mari kita membuktikan perbuatan kita, iman kita dalam bentuk perbuatan, sehingga kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bisa dikatakan menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Jika kita berkata bahwa kita bagian dari solusi yang akan membangkitkan orang lain, memberi semangat dan harapan kepada orang lain, maka hindarilah ungkapan inna dan kata-kata kurang. Ada begitu banyak kita dengar kabar tentang orang lain, tetapi tidak semuanya harus disampaikan kepada orang lain. Karena orang itu akan bisa kesulitan hanya karena ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain yang belum tentu kebenarannya memang 100% dan benar apa yang kita sampaikan terhadap orang itu. Amin.